Target gua ini tampak sederhana tapi sangat-sangat susah untuk dicapai. Target gua bisa hidup dari stand up di New York. Itu susah sekali karena biaya hidup di New York tinggi. Any deadline? No deadlines. Anak gua yang cewek udah pasti akan, anak gua sekarang sophomore. Anak gua sophomore. Berarti dia masih 3 tahun lagi SMA. Abis itu dia mau kuliah 4 tahun. At least 7 tahun lagi gua masih akan tinggal di New York. So I don't have any deadlines. I'm just going to build my career. Gua tahun ini baru masuk manajemen Amerika. Kecil sih, cuman tetap aja ada yang kan manage ada gua. stepnya, Iya. step at a time. Ya gitu. Jadi ya udahlah. Ada yang mau gue bawa ke New York nggak? Bang nanya bang, Ya silakan. Bang. mundur dikit ya. Kan tadi katanya nyangkul dulu supaya bisa hidup 3 tahun di New York kan. Iya. Untuk mengejar mimpi 441 seperti 441 tadi. Iya. Kalau misalnya nyangkul ini nggak kekumpul gitu, apa yang dilakukan namanya? Gua nyangkul terus sampai ke kumpul angka yang gue cari. Kalau misalnya nggak kekumpul nih, susah banget untuk mencapai titik itu. Apakah tetap maksa berangkat ke New York? Maksain sih. Maksain. Gue nggak pengen hidup ini nyesel. Tahu lo? Oke. Gue nggak pengen. Elaborate gimana? Jadi dulu gue waktu SMP pernah tinggal sama seorang om yang setiap hari dalam hidupnya tuh nyesel mulu. Dulu om kalau udah gini, wah sekarang om udah begini-begini. Kamu tahu nggak orang itu? Terkenal kan dia sekarang, om kenal tuh dulu tuh. Coba om gini-gini, wah sekarang om udah. Setiap hari dalam hidupnya nyesel dan agak bikin trauma. Agak bikin, gue nggak mau hidup kayak gitu. Jadi gue nggak pengen udah tua gitu, umur 80-87 terus mikir kenapa kemarin nggak gue kejar aja ya cita-cita ke New York ya. Jadi saking nggak pengen nyeselnya, ya gue kejar. Kalau duitnya nggak kekumpul, ya gue cangkul terus sampai ngumpul. And you are happy with that? I'm happy with it. It's stressful. Kasian keluarga gue udah ninggalin rumah mungkin udah 2 bulan. Di saat New York lagi badai salju, jadi kondisi itu lagi rumah gue banjir, dan anak-anak dan istri gue sendirian gitu, nggak ada si bapaknya gitu. Jadi it's hard mentally, tapi gue sama psikolog gue dikasih tahu untuk nggak boleh terlalu stres. Ya udah dibawa santai aja. Baru mau nanya, di bawah santai aja tuh gimana? How you cope with it? Pertama gue punya psikiater, jadi itu ngebantu. Gue punya depresan. Tapi di sisi lain ada psikolog gue bilang, lu harus percaya bahwa anak-anak lu tuh punya mental resiliency. Ini pembelajaran untuk mereka juga. Mereka nggak bisa kan tiap-tiap minta bantuan ayahnya, dikit-dikit minta bantuan ayahnya, dikit-dikit ayahnya yang harus menyelesaikan permasalahan. Mereka harus menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan itu yang gue tanam diri gue sendiri. Setiap kali gue ngeliat kayak kemarin rumah gue banjir gara-gara pipa bocor, gue harus bilang sama diri gue sendiri, oke, jangan nyalahin diri lu. Inilah kesempatan anak-anak sama istri lu untuk belajar mengatasi masalah ini. Ya udah. So I have to be disciplined in telling myself that. Gimana ya bang? Ya silakan. Man. Setelah membunuh banyak panggung-panggung kecil dan besar, Iya. apalagi udah 10 solo apa? Special show. Special show. Sekarang kalau manggung masih ada ketakutannya nggak? Atau ada yang dirasakan? Nggak ada, udah Nggak ada. santai aja. Iya. Manggung. Iya. Semua teman-teman gue yang anak stand up juga bingung. Karena mereka suka deg-degan kalau mau manggung, tapi gue udah nggak ada deg-degan. Nggak tahu gue saking sukanya ngelawak. Termasuk di New York. Termasuk di New York. Apalagi di New York. Di New York itu gue biasa banget manggung di depan 4, 5, 7 orang. Pas ketemu 70 orang tuh happy. Kebayang nggak? Makin banyak kalau makin happy. Iya. Bukan Karena lu iya benar. Karena ya Allah gue tiap hari ketika open mic isinya cuma 14, 15 gitu. Jadi ketemu orang tuh happy. Dan open mic itu di New York itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bikin open mic yang nonton kan orang umum gitu ya. Kalau di New York tuh yang nonton komedian juga. Jadi cuma ada 15 komika yang mau open mic. Ya udah 15 itu. Nggak ada yang ketawa, lagi pada sibuk ngapal. Jadi kami jadi tahan banting lah. Dijudge nggak sama mereka? Kadang dijudge. Gue pernah ada satu open mic namanya open mic with feedbacks. Abis open mic komikanya boleh ngasih feedback. Terus ada satu anjing banget. Ada satu open mic gue bilang, oke, terima kasih banyak, silakan kalau mau kasih feedback. Di sebelah sini ada yang bilang, nggak lucu bro, berhenti aja jadi komedian. Anjing. Agak kena sih bro. Agak kena sih. Ya gue ketawa-ketawa aja, bagaimana orang gue ade-adean, ini abang-abangan semua ini di New York lagi, ntar gue di door baru tahu gue. Dia belum anjing, tar mati gue.
No more Panji Pragiwaksono. Die. Nggak nongol di Marathon season 3. Tapi bayarannya makin nambah nggak Pak? Lumayan bayarannya makin nambah. Terutama kalau misalkan kayak show kemarin tuh, bayarannya lumayan. Cuman gue pernah dibayar $2 pakai Venmo, dibayar pakai pizza itu lebih sering lagi. Venmo tuh kayak Cash App gitu, kayak apa ya? Kayak apa ya? Aplikasi. Kayak PayPal gitu. Cuman ya gitu ya, mungkin karena gue tahu gue mesti ngebangun dari bawah, terus gue suka stand up, gue nggak gitu bermasalah. Cuman dibayar $2, $20, emang happy aja ngejalaninnya. Lagian gue juga tadi kan Arab juga nanya deadline kan, gue nggak punya deadline. Iya. Ya gue jalanin aja dulu sampai pokoknya di satu hal yang nggak boleh dalam berkarya di New York adalah apa istilahnya, kalau misalkan lu ngelakuin sesuatu terus berharap pamrih, nggak boleh pamrih. Lu nggak bisa kayak, ih gue kan udah kayak gini, harusnya gue begini. Ih gue udah ngelakuin ini semua, harusnya gue begini. Udah nggak janganlah. New York itu kayak tai banget. Just put your head down, do the work. Kalau emang lu dapat rezekinya atau dapat kesempatannya lu akan datang. Tapi lebih susah mana bang? Pas ngulang karir di New York atau pertama kali as a stand up comedian di Indonesia? Nah, lebih susah di New York. Karena waktu gue mulai stand up di Indonesia, gue kan udah entertainer. Udah punya radio, udah nge-MC, udah di TV. Betul. Ada juga yang tahu. Gue pikir udah pada meninggal yang nonton. Tahu. Acara TV lama kan itu. Gue pikir udah pada meninggal. Fall in the wall. Keren. Iya. Tapi kan kalau di New York kan, gue bener-bener dari nggak ada yang tahu gitu. Itu orang gue 6 bulan nggak lucu, sampai nangis gue. Udah tua nangis di ngadep patung Liberty. Gara-garanya selama 6 bulan tuh gue nggak tahu gimana cara bikin orang New York ketawa, ya susah banget dah. Pada saat itu ya. Sementara gue open mic sehari 3 kali, seminggu 5 hari, berarti 15 kali seminggu, 60 kali open mic sebulan, selama 6 bulan nggak lucu sama sekali. Kan stres juga ya. Itu keluar duit ya bang ya? Iya, gue bayar $5. Di New York tuh mau open mic aja kita yang bayar $5. Jadi udah gue bayar duit banyak banget, terus nggak lucu-lucu, Dengan terus gue formula ingat, berbeda. Hah? Dengan formula materi berbeda. Iya, gue nyoba mulu. Salahnya gue adalah di Indonesia tuh, gue kan komedian suka ngomongin sosial politik kan. Gue pikir di New York gue jadi komika yang sama, tanpa sadar bahwa di New York mah udah ribuan kali komika kayak gitu. Jadi mereka boro-boro ketawa, merhatiin juga enggak, udah males gitu. Terus udah waktu itu gue inget dari antara open mic terus gue di taman gitu, tamannya di Battery Park di daerah Wall Street, terus di situ ada patung Liberty, terus gue nangis, anjing ngapain gue di sini, sedih juga, stres juga. Terus udah deh, akhirnya gue nemu selahnya, terus lama-lama jadi kayak sekarang udah bikin show ke 20. Boleh tahu gak satu materi pertama yang pecah di New York? Oh iya. Ketawa gitu Yang orang-orang pada Iya. ketawa. Jadi waktu itu gue nemu formulanya, ternyata orang tuh merhatiin gue kalau gue ngomongin Indonesia justru. Karena orang New York nggak tahu Indonesia, Arab. Oke. Iya, mereka taunya Bali. Oke. Iya, mereka nggak familiar sama Indonesia. Jadi setiap kali gue ngomong Indonesia baru mereka nyimak tuh. Nah, mereka cuma bisa ketawa kalau gue bisa nemu jembatan antara Amerika sama New York. Ini salah satu joke yang paling sering gue pakai untuk opening. Coba. My name is Panji, I'm from Indonesia. If you don't know where that is, it's a country in Southeast Asia. It's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. Karena udah tua kan, Joe Biden tua. Tahu. Saking jauhnya takut meninggal di jalan. Nah itu kena mulu. Cuman sekarang udah nggak bisa gue pakai joke-nya karena Joe Biden udah penyakitan. Takutnya jalan. Tapi joke itu kan gue bisa cerita tentang Indonesia, pada saat yang bersamaan konteksnya mereka ngerti gitu. Oh, Barack Obama dulu sekolah di situ. Oh, Donald Trump suka main golf. Oh, saking jauhnya Joe Biden bisa mati di jalan gitu. Nah itu salah satu joke-nya. Dan kebanyakan joke gue yang kena itu semua. Gue ada satu joke tentang Ani-Ani sama Gadun. Oke. Gue bilang pakai bahasa Inggris ya. Relationship Indonesia, Jakarta and New York is pretty much the same dynamics. You have sugar daddies, we call them gadun. You have sugar babies, we call them ani-ani. Same thing, same dynamics. The difference is boob jobs in New York cost $4,000. In Indonesia, boob job cost $1,000.
So American Gadun should move to New York so you can finance for Anian. Iya. Sugar Daddy pindah ke sini aja bisa ngokosin 4 operasi tete. Iya. Atau terus tambahannya adalah or finance one Ani give them 4 pair of boobs. Jadi sapi. Iya. Jadi anjing. Iya. Jadi kan gitu kan. Jadi ada kaitannya sama Indonesia sama orang Amerika gitu. Nah itu nyari jembatannya. Nyari jembatannya. Gitu deh. Karena mungkin yang bawain bateri Indonesia ya mungkin cuma lu doang kali bang. Iya itu dia. Justru jadi agak gimmick ya. Jadi kayak bikin Indonesia sebagai gimmick. Tapi itu yang bikin gue diinget orang. Gue ingat kok gue lagi stand up di sebuah comedy club. Tiba-tiba ada yang nonton bilang, aren't you that Indonesian guy gitu. Jadi udah mulai nembak. So gue ada satu hal ini salah satu hari yang paling bahagia banget. Gue habis stand up ada nama tempatnya Eastville Comedy Club. Itu kelar jam 11:30 malam. Terus gue pulang, di belakang gue dengar ada orang ngomong, ada 3 orang. That guy's funny. Terus gue pikir mereka ngomongin gue. Jadi pas gue nengok, yo you're that comic gitu, you're so funny dan segala macam. Gue happy banget sih. 3 anak muda gitu bilang ngomongin gue tanpa sadar gitu. Iya. Kita kebetulan ke subway station yang sama gitu, terus mereka 3, ingat gak sih yang tadi segala macam. Terus pas gue nengok, ini orang ngomongin gue, terus mereka kayak, yo you're that comedian, gue bangganya bukan main. 3 orang doang udah. Iya. Jujur lega dengarnya. Karena lumayan stressful nih guys. Iya. Emang agak stres sih awal-awalnya. Setelah berapa lama bang? Oh itu setelah setahun setengah sih kayak gitu. Setelah setahun setengah di New York. Iya. Gue waktu itu pernah ada satu kali kena ego gue, karena di sebuah show ada satu komedian dari Malaysia, satu komedian dari Singapura, satu komedian dari Filipina, kebetulan juga ada komedian dari gua. Pecah, anyep. Malu banget gua. Malu kayak kesannya komika Indonesia gak lucu. Kayak gini nih komika Indonesia gitu. Anyep tuh diem gitu. Diem, gak kena. Kenapa? Karena gua baru juga. Oh. Itu kayaknya baru sekitar 1-2 bulan pertama. Cuman yang lain udah pada senior kan, jadi mereka pada pecah-pecah gitu. Malu banget. Kayak bikin malu Indonesia gitu. Sampai sekarang masih cita-citanya masih sama. Sama, gue tuh agak keras kepala sama mimpi dan cita-cita. Dan kadang-kadang ada korbannya, tapi gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Kalau gue pengen sesuatu gue kejar, cuman masalah waktu aja. Kiri mentok. Apa tuh? Kiri. Istilah anak muda banget tuh, kiri. Maksudnya apa sih? Istilah kita aja, kiri idealis. Kiri mentok. Idealis mentok. Kiri bentok, kunci stang. Iya, nggak bisa, gue nggak ngerti. Gue nggak bisa ngorbanin mimpi gue. Seberapa berpengaruhnya setelah main serial di Netflix sama karir yang di Amerika sekarang? Surprisingly, gue nggak nyangka bahwa akan ada dampaknya di sana karena kan bahasa Indonesia kan. Tapi ternyata surprisingly ada dampaknya karena pemberitaan. Jadi gue tiba-tiba di DM sama temen gue, dia ngasih link dari Reuters gitu. Yo, are you okay gitu. Terus gitu ada lagi temen gue, ada namanya Serbi, ngasih link berita juga. Panji, oh my god, what happened, are you okay gitu. Jadi ternyata beritanya nyampe ke sana. Oh mereka lihat berarti ya. Iya, jadi diberitakan, masuk ABC News, masuk Reuters dan segala macamnya. Terus jadi gue kayak ada semacam kayak respect gitu. Kayak respect sama si Panji siapa nih? Di Indonesia kayaknya bermasalah banget gitu. Sampai ini kayaknya jadi sih. Gue mau diundang ke Oslo, Norwegia, ada festival gitu. Festival namanya kalau nggak salah Freedom Festival. Terus tema festival tahun itu adalah kebebasan berpendapat yang ditindas sama dictatorship. Terus gue diundang, terus gue tanya, lu tahu dari mana? Dari berita. Jadi ada dampaknya juga. Terus gue dipanggil sama podcast UMKM sih, tapi ya gue boleh dipanggil untuk diwawancara dan segala macam. Ya ada dampaknya lah. Gitu, jadi ya lumayan. Walaupun karir masih segini-segini aja, tapi ya namanya juga ngebangun. Happy aja kita. Terus pas lagi sendiri, berarti kan lu bilang tadi lu sendiri kesana dulu, baru keluarga diangkut kan? Iya. Ngapain? Ngapain gue? Kenapa keluarganya diangkut maksudnya? Sebelum keluarga diangkut, ngapain? Maksudnya sendirian tuh, lu disuruh ngapain? Setiap harinya gitu, like daily basis. Open mic aja men. Open mic pulang, nyari untuk menghibur diri, nyari tempat makan, terus kadang-kadang ngeliat turis, bukan turis attractions ya, gue cari-cari di Google, di TikTok tempat turis samperin,
mampir ke coffee shop, gue seneng ngopi kan, mampir, jadi cari hiburan aja. Tapi sering ini ya sih, sering kesepian ya, kesepian karena gue nggak kenal siapapun di New York, no friends, no family, nobody. Jadi dan waktu itu gue juga belum punya temen banget di sana, jadi gue kesepian. Jadi gue sering sendirian ngopi gitu, bengong atau ngapain gitu, kayak orang tolol. Iya. Tapi apa yang dirasain pas itu? Selain maksudnya pas kesepian itu kan berlanjut kan, maksudnya kan sampai keluarga diangkut gitu. Sampai akhirnya kesepian itu jadi apa? Jadi beat kah? Jadi apa? Jadi malah jadi tenang kah atau jadi apa? Gak ada sih. Gue kalau nengok ke belakang, kalau ditanya, gue kan pas dengan sangat yakin bilang 2022 dan 2023 adalah 2 tahun terberat seumur hidup gue. Mentally hancur, terus I question my decision almost every day. Oke. Terus Indonesia menghina gue, kayak nasionalis pindah ke New York gitu-gitu. Tapi terus gitu personal issues with my wife, my kids, karena mereka nggak mau ke New York, gue paksa. Terus istri gue mau sih sebenarnya pindah ke New York, cuman dia pikir kalau pindah ke New York tuh pindah ke Manhattan gitu, kayak Sex and the City, Friends gitu. Terus sementara gue tinggal di tempat jauh banget, gue nyebutnya Pamulangnya New York, jauh banget lah pokoknya lah. Gitu Ya di Queens, tapi Queens ujung banget. Jadi kan ini kan Manhattan kan, di Pulau Manhattan. Sekarang ini kan ada Long Island. Nah, gue tuh di sini nih, jauh banget. Saking jauhnya gak ada subway. Gue mesti untuk ke kota aja sejam 45 menit, sejam 30 menit. Naik bis plus kereta. Bis plus 2 kereta. Jadi, wah, Gamila stres. Waktu udah pindah ya, Gamila stres. Anak-anak gue stres. Di negara dimana dokter anak nggak ada, semuanya golongan darah nggak punya support system. Gue kan kalau kerja atau apa segala macam bisa ada mertua, ini nggak ada, wah itu stres banget. Empatnya ke psikolog. Empatnya ke psikolog. But they survive tuh. Dan sekarang udah nggak mau Sekarang pulang, mereka udah happy, udah nggak mau pulang. nggak mau pulang malah ya. Iya, udah tahu bahwa dengan cita-cita gue kayaknya New York tempatnya. Ya udah, Amin. gitu. Ya moga-moga lah, men. Dia paling tahu sih. Mike ada mau nanya banyak nih. Lu tanya lah. Tanya Mike. Alamatnya tahu dia. Enggak, itu creepy banget, Cok. Abis itu. Agak takut ya. Kita emang nguntit. Tapi gue pernah ngajakin dia, Bang Panji. Ayo nih kita ikutin si Panji, gue bilang. Dia ngajak pindah ke New York, Bang. Gue tanya mau jadi apa lo di sana? Gembel aja kan gitu. Dia ngambil job aja di Mariana sama Arab, gimana lu pindah ke New York? Didiemin sama Arab. Kerja dulu di itu jadi rapper di sana kan. Dia mau jadi gembel. Start dari Dia gembel mau gitu. jadi MC residen di klub sono. Di awalnya Oh iya. jadi waiter dulu. Gua tahu dia gara-gara Instagram lu sering main bareng ya? Main bareng. Iya. Gue ini kita ke sana, lu jadi content creator, gue jadi MC residen. Ya, Bang Panji pindah ke New York dibawa mimpi loh, udah ada konsepnya. Mimpinya apa? Tapi banyak orang pindah ke New York Gak ada mimpi. nggak punya rencana, nggak bisa bahasa Inggris. Wow. Kita tipis-tipis. Itu nggak bisa. Iya, coba ngomong bahasa Inggris. I can. Ya. Ya. Tapi emang di New York banyak yang kayak gitu. Banyak yang bahasa Inggrisnya ngangengong. Kan gue tinggal di Queens ya. Terus Chinatown, jadi ada banyak Chinatown di New York. Salah satu yang tertua di Manhattan. Tapi Chinatown terbesar tuh dekat rumah gue di Flushing namanya. Saking gedenya, sepanjang Main Street itu bahasa Cina. Oke. Iya, jadi saking mirip Cina, gue pernah ngeliat orang boker di trotoar di Cina. Kalau pernah ke Cina kan orang Cina kan suka sembarangan ya. Sumpah gue gak bohong, orang boker sembarangan. Saking Flushing Main Street Flushing itu kayak Cina. Ada yang jualan durian, coba di mana coba? Ada yang jualan cumi di pinggir jalan tuh. Saking mirip Cina aja, lebih mirip Guangzhou daripada New York. Dan di situ orang pada nggak bisa bahasa Inggris. Waktu itu lagi bulan Ramadan, gue masih sendiri nih, ini masih 6 bulan pertama tuh. Terus udah gitu gue Airbnb sekitar situ. Terus gue mau pesan nasi goreng kan buat sahur. Terus gue masuk, excuse me, can I order fried rice to go? Hening satu restoran. Excuse me? Anjing, gak ada bisa bahasa Inggris ini. Satu restoran, padahal di New York, coba lu bayangin. Jadi, lu gak bisa bahasa Inggris, lu bisa survive di New York.
Selama bisa bahasa Cina. Mereka biasa sama broken English gitu. Iya, mereka biasa banget. Biasa banget. Kan biasanya kan komedian juga bilang, "Bang, gue pengen banget pindah ke New York, tapi gue bahasa Inggrisnya jelek." Beuh, orang New York udah biasa dengar broken English. Udah biasa. Dikatain nggak? Enggak. Uus stand up. Uus kan waktu itu pernah ke New York. Iya, Stand up, bahasa Inggrisnya tolol, joke-nya tolol, ngerti aja. Joke-nya tolol banget. Joke-nya tolol sekali. Dia plesetan di New York. Oh iya. Kayak gimana? Itu orangnya sih. Ini salah satu joke dia tuh. In Indonesia, if you understand Islam, you become a person who's mysterious. Who's that? Ustad. Coba anjing. Apaan coba? Orang Amerika nggak ngerti kata ustad, men. Dia kasih joke kayak gitu. Pada kamera, emang goblok lu, emang anjing lu. Masa setupnya Inggris, punchline-nya Indo. Audiensnya bule. Ini salah satu momen di mana realitas di kepalanya Uus tuh nggak nyambung sama realitas di New York. Dia ngomong gini, I'm a Muslim. Terus dia nunjuk tatonya, surprise gitu. Terus dia ngomong kayak gitu karena di Indonesia orang Islam kan nggak tatoan. Di New York kan orang Islam banyak yang tatoan. Jadi itu super tatoan. Apa sih? Hello, I'm Muslim. Surprise. Terus orang-orang, apa sih maksud lu? Tapi joke paling tolol ya Ustad sih. If you know Islam, you become someone who's mysterious. Who's that? Ustad. Tolol banget dah. Tolol orang goblok tuh emang. Orang goblok disuruh stand up di New York gitu. Nggak jelas banget. Apa ya di kepalanya apa ya? Nggak tahu. Marcel Widianto juga pernah ke New York. Marcel Widianto beneran pecah. Bermodal bahasa Inggris nggak ngengong. Cuma nyela-nyela dia nggak ngerti New York. Cuman saya bingung di sini semua orang speaking English. Pecah dia. Bener-bener orang New York ketawa. Jadi ya bahasa Inggris belang-belonteng nggak apa-apa. Jalan aja nih. Jadi gembel. Queen itu tempatnya si Spider yang mana? Betul. Peter Parker. Betul. Spider-Man tinggal di Queens, betul. Betul. Gak ada lah, namanya juga film goblok. Si Spider di Brooklyn. Nanya bener ada Spider-Man atau enggak. Tapi lu pernah ngeliat ada BTS film di situ? Selama tinggal di sana, Bang Manji. Syutingan film banyak, tapi nggak pernah ketawa. Mereka kan suka pakai secret title ya, Nggak tahu working filmnya title. apa gitu ya. Nggak pernah tahu film apa. Tapi gue pernah ketemu artis. Gue pernah papas-papasan sama Adam Sandler sama Chris Rock. Kok tahu anda? Wah ada gitu. Fansnya. Gue sampai bengong tuh. Gue untuk pertama kali tahu rasanya. Starstruck. Iya, starstruck. Gue lagi jalan. Chris Rock ya. Chris Rock men. Chris Rock lah alasan gue jadi stand up comedian. Dan gue suka sekali sama banyak sekali filmnya Adam Sandler. Gue lagi jalan terus gue denger suara, anjing gue hafal banget suaranya. Ini suara Chris Rock. Pas gue nengok orangnya bener-bener di sini nih. Set gitu terus gue. Gue lagi nyebrang jalan, ditarik sama anak gue. Pas sampai seberang jalan gue baru Shira, do you know who that is? That's Adam Sandler and Chris Rock where gitu. Orangnya udah jalan. Jalan aja. Kan Gak ada balikan. mereka juga biasa yang ada. Biasa aja. Cuman dia, Sandler, istrinya, Chris Rock sama satu siapa gitu, sutradara kayaknya. Jalan aja kayak gak ada apa-apa gitu. Terus gue saking starstrucknya mau ngeluarin handphone untuk nge-vlog udah kecil banget. Lu ngeliat gak videonya? Iya. Asik. Ngikutin gue banget. Tanya dong nih, tanya Gue dong. mau pulang boleh gak nih? Mau pulang? Ayo dong, Mike. Udah tahu semua kan nonton soal jadi bingung. Iya, lu yang dari Apa yang dulu belum pengen kau tahu? nanya. Yang lu tanya ke email itu lah, kayak gitu. Contohnya. It's your time, Mike. Jangan ngeluh. Kayaknya lebih ke grogi nih. Menurut lu kenapa Matt Rife bisa sebesar itu? Pertama dia ganteng. Of course. Itu Dia iya. privilege. Iya. Tapi yang orang nggak tahu, jadi gini ya. Gue tau jawabannya nih. Coba jawab. Yang orang nggak tahu nih, gue udah tau dari Bang Manji nih. Karena Matt Rife itu setiap hari selalu nguploadin klip dia stand up di sosial medianya. Tapi selama 8 tahun tidak ada yang nonton, viewer kecil gitu. Iya, viewersnya kecil betul. Iya, sampai akhirnya dia udah mau menyerah. Dia udah kayak udahlah capek nggak usah lagi deh begini-begini, nggak usah upload deh gitu. Terus temannya bilang upload aja, itu kan udah diedit, tanggung upload aja. Dia upload klip itu yang pecah. Betul, keren sekali.
Oke. Banyak jadi malu nih. Gue jadi malu nih. Bener, itu jawabannya. Ya, sama kayak karena di ini juga nggak sih apa gede di Itu gede juga betul. Iya, Jadi sebenarnya gini, yang banyak culture gitu. orang cuman tahu dia setelah dia viral. Iya. Tapi semua orang yang ada di skena stand up New York respect sama dia karena mereka semua ngelihat zamannya dia nggak ngapa-ngapain dan orang kulit hitam tuh Iya. kulit putih pecah di kulit hitam susah banget. Iya. Susah banget dan dia bisa. Dan dia bisa. Iya, Karena jadi dia dia respect. growing up di situ. Betul. Basically sih sebenarnya skill stand up-nya tinggi, udah gitu aja. Skill stand up-nya udah tinggi sekali. Dan apa namanya ya he deserves whatever success he got. Iya. Iyalah. Ya kayak kita semua lah. Amin. Harap men, gila dulu gue ini battle rap. Kereta api tut. Yo dia nge-host kan waktu itu kan kita nge-host tuh. Yo gue inget tuh men, gue inget ngumpulnya di mana. Inget gue apapun yang terkait Arab inget gue. Gue fans gini-gini sama Arab. Iya men. Makanya kayak Yuka. Yes, stand up comedian kayak Andrew Schulz kan yang main jenis komedinya yang Andrew Schulz bawain kira-kira bisa gak komika Indo bawain? Harusnya bisa, tapi gue kemarin main sekali kasus apalagi dia. Udah ya. Iya, itu sebenarnya di Indonesia tuh ada yang levelnya kayak gitu, tapi Ada. belum di permukaan. Kalau di Jadi kayak orang selalu mikir Coki Pardede kan dark gitu ya. Coki Pardede itu, dan Coki Pardede pun akan mengakui ini. Itu nggak ada setengahnya komika seperti misalnya Rindra. Ini nama-namanya mungkin banyak yang nggak tahu. Rindra. Terus kayak Abraham Tino, terus kayak Robi Changhe. Ini adalah nama-nama yang mungkin nggak naik di permukaan, tapi joke-nya men gila men. Bahkan mungkin akan lebih baik kalau mereka nggak pernah pop gitu ya, jadi raja underground. Karena kalau gua yang culun kayak mainstream aja dikasusin, mereka bisa mati kali. Mereka bener-bener parah banget lah, parah sekali. Rindra itu, gue bahkan nggak bisa nyebut joke-nya di sini. Gua mau minta. Gue nggak bisa men. Pokoknya deskripsinya gini, dia ngelempar satu joke itu, mbak jilbab sama bapak cabut men. Cabut, berdiri langsung cabut. Kacau itu orang. Yang namanya Rindra tuh kacau banget. Gila tuh. Dia respect lah, semua orang respect sama dia. Remember the name. Abraham Tino, Robi Changhe, Iqbal Kutul, Rindra Dana. Indra Dana. Di Instagram namanya siapa ya? Tapi Indonesia mengenalnya dengan Kementerian Kegelapan. Kementerian Kegelapan. Kok tahu semua banyak ya? Iya, dia mah sayang sama gue, lu mah gak sayang sama gue lu. Gue mah sayang semua gue. Nah, Boleh tuh yuk. itu Kepo nih bang. iya. Boleh di-mute dengerin nggak? Di mute terus dengerin. Iya, jokesnya bang. 1-2 beat gitu. Iya bang. Tapi kita Gue bisa nyebutin beatnya nih. Kalau lu mute. Tapi aku mati, itu tolong Pak Budi. Tolong Belum. Sabar. Tutupin aja mulutnya bang. Tutup mulut bang, tapi bang. Oh iya. Banyak pakar lidah ini. Tunggu. Itu joke lamanya dia. Sekarang lebih gila lagi men. Oke, Gila lagi. Ya gitulah pokoknya.
Sekarang lebih gila lagi bang. Emang bajingan nih ya semua chat-chat. Panik guys. Gara-gara lu acting. Ada sini semua lu. Dan lagi mereka 1-0 masih Iya, gitu. 1-0. Lu menang 1-0. Peringatan Panji udah khawatir. Lu orang menang 1-0. Lu 1-0-in Panji lu ya. Anjing. Khawatir deh, khawatir. Keringetan kepala gue anjing. Kaget gue anjing. Panik gue bangsat. Soalnya 1-0. anjing kayak respect. Kaget gue bangsat. Masa digocek viewer? Kaget gue. Ya kan gue jarang-jarang streaming gini, mana gue ngerti. Mereka emang kurang ajar ya bang. Emang kurang ajar. Pada so ngerti gitu. Kena pembohongan secara kolektif ya. Anjing hampir nangis nih gue bangsat. Biasanya ini kan chat khusus yang member doang nih bang, warna hijau. Mereka tuh mancing yang non member supaya jadi member. Soalnya ketipu juga mereka ya. Bilang kayak audio member only. member gitu. Oh anjing. Anjing. Kadang-kadang kita yang kena bang. Wah ngelek. Kita Padahal nggak ngelek. cek handphone nih. Kagak. Padahal nggak ngelek. Mereka tuh kompak kalau ngerjain. Kompak, mereka kompak. Oh gitu anjing juga mereka ya. Bangsat juga. Soalnya gue nggak tahu recovernya gimana. Nggak tahu mesti gue lagi anjing. Nyapunya bingung anjing yang ngomong gue bangsat. Ya gitulah. Tadi kenapa tiba-tiba ngomongin itu? Oh lu nanya ya. Ya intinya Andrew Schultz bagus banget. Tapi maksud gue di Indonesia banyak yang kayak gitu sih. Gue suka banget soalnya nontonin dia tuh. Bagus banget. Lu nggak mau makan men? Itu pesanan gue itu. Nggak taunya apa? Gorengan. Tapi yang si Andrew Schultz itu kayak begitu tadi jokesnya begitu. Enggak sih. Oh, Dia, beda. dia Sosial kayak politik. misalkan ke Australia, dia bisa pelajarin culture-nya dulu, terus sosial politiknya dibahas. Enggak, dia Andrew Schultz tuh punya satu joke soal school shooting, itu bagus banget. Coba cari deh, Andrew Schultz school shooting itu sangat ekstrim. Kalau gue sebutin aman gak ya? Jangan deh. Lu cari aja di YouTube Andrew Schultz school shooting. Tapi yang paling jago dari dia adalah Crowdwork. iya dia jago crowd, dia lengkap banget crowdworknya jago dan segala macemnya. Kayak gitulah. Yang orang Cina siapa tuh bang? Yang ngomongin Imlek. Oh Ronnie Cheng. Orang Malaysia tuh dia men. Orang Malaysia ya? Iya. Itu kenapa dia bisa mendunia dong? Klip Ya itu satu. awal-awalnya. Itu satu. Matt Matt Clip, Ronnie Cheng Clip. Sama yang suka pakai auto tune tuh. Oh yang nyanyi. Morgan J. Jadi suka kayak cengin Iya. audiensnya. Iya. Pakai autotune. Dijodoh-jodohin ya. Betul. Iya. Gue Crowdwork. hampir banget nonton konser show-nya Matt Rife waktu itu. Oh, di mana? Di New York, tapi gue pikir lagi di LA. Tapi terus gue dem-deman kan ngobrol gitu pas segala. Lu dem-deman sama Matt Rife? Respect. Anjir, dem-deman sama apa? Langsung ngeblank gue. Dem-deman sama abang-abangan gue lu. Gokil. Iya, terus dia bilang, ya come to my show in New York apa segala. Gue sama Cynthia cek apa sih flight apa segala kan. It's like 5 hours I think from LA. Iya. 5-6 jam. Terus habis itu gue tuh lagi ada studio session waktu itu. Dem-deman apa segala, terus gue bilang, bro, I'm sorry, I can make it. Ditolak sama dia. Rap, kenalin gue dong, Rap. Nggak boleh ya? Maksud cara kenalin tuh gimana ya? Nih kasih IG-nya. Iya, ini ada stand up comedian dari Indonesia namanya Panji gitu. Ini kedengeran gak sih ngomong ini ke gue? Iyalah, gue pengen sebenarnya gue pengen bawa dia ke Indonesia. Menurut lu kalau dia ke Indonesia banyak yang nonton? Banyak pasti. Banyak di Singapura kan dia? Banyak. Iya, makanya gue suka. Iya, dia Indonesia tuh kan suka di skip ya. Iya. Jadi habis ke Singapura, ke Australia gitu. Padahal kan Jakarta aja marketnya gede dan kalau dipancingin dikasih liburan ke Bali kan harusnya mau. Gue mau bawa dia ke Jakarta. Dipancing liburan ke Bali. Iya, jadi kayak mikirin rider. Iya, jadi kayak lu bangun di Jakarta, gue kasih bonusnya liburan ke Bali, pasti mau kan? Harusnya mah. Gue mau bawa dia ke Jakarta. Iya. Gue cuma bisa nyoba, tapi maksudnya Iya, nggak tahu. iya. Kita gue nggak tahu. Ih, gue merinding kan. Dia mana apa-apa kan Gak gitu aja. keren banget. Ih, keren banget. Sorry. Keren ya? Gue taruh dulu gitu ya. Gue taruh dulu. Yang banyak aras tuh. Lu juga sayang sama abang-abangan lu. Coba ya. Nih. Itu selalu ngewujudin mimpi-mimpi kita di sini bang. Mau ketemu siapa, Emang iya. Berarti wajar dong dia jadi main karakter sindrom lu aja ini. Yo.
Gua kenal sama orang yang kenal Metref aja kaget gua. Anjay. Kok screen-nya dia kalau diginiin nggak kelihatan? Terakhir gak kau balas ya? Iya, lihat itu nggak dibalas ya terakhir ya. Iya, sombong lu sama abang-abang gua lu. Masalah dirim sama dia. Sombong sama Metref lu. I cannot make it there, gue bilang kayak gitu. Iya. Karena flightnya kan 5 hours something. Iya emang agak PR sih LA New York. Kapten kita. Kenapa sih? Kapten kita. Pantas main karakter pantas kan. Boleh jadi anjing, Boleh karakter. boleh. Boleh lah. Justru kalau di titik lu gak NPD tuh aneh. War branding yang berjalan tuh nyebrang. Bagus, gua di titik dia mah NPD gini. Terima gua. Panji, Gitu gua. player favorit di bola siapa? Pemain sepak bola favorit. Patah ya? Enggak, beneran. Mr. Roy. Van Nistelrooy. Iya, Van Nistelrooy. Bisa dibawa. Bisa datangnya. Bisa dia. Masa sih? Ya, Gila kali. Gila deh, gila bang. Baskara bang. Oh karena ini kali ya? Gila lu ya. Followersnya berapa sih di IG? 7,2. Hah? 7,2. Oh pantesan followersnya gede banget. Tapi kok Worldwide bisa? nih. Hah? Mulut lu bisa nggak kuat? Enggak gitu. Rap orang, Van Nistelrooy rap. Beneran ditagi. Kita lagi, oi. Van Nistelrooy. Gua masih nunggu jidrekan gua ya. Gue CR. G-Dragon bukannya pernah kesini? CR. Manggung. Iya kan Gua Bang? nonton konser. Oh lu mau G-Dragon ke Marapton? Iya. Udah gila kali lu. Bisa nggak menurut lo? Bisa sih kalau Arab. Bisa. Jujur kalau Arab yang minta sih bisa sih. Coba cek. Mungkin sih tapi kalau sekarang mungkin. Apa sih? Gue cuma cerita doang Masa anjing. Metref dulu coba yang ini nggak dicoba. Iya. Gampang lah, gampang. Kita kayak make Yang di sini lah gak enak juga lah sama Arab, gila lu kali. kayak make whisky kita ya. Iya cowok kita ini ya tolong bang. Anjing Arab DM mana sama Metref. Keren ya. Gue tadi baru aja, dia kan, lu kan ngomong Ronnie Cheng ya. Gue baru aja mau pamer kalau gue dem-deman sama Ronnie Cheng. Dem-deman sama Metref. Kalau Emang lu apa tadi sindrom? Main karakter sindrom. Aneh. Aneh. Kiri habis. Patah. kiri mentok. Kiri mentok. Kunci stang. Semua lu keluarin lu. Penggunaannya gapas. Baru ngerti. Penggunaannya gapas. Penggunaannya gapas sama Biarin aja benar juga baru gue pakai. Enggak, tadi kan Tapi anim. MC. enggak, tadi kan lu bilang abang-abangan apa segala. Gua pikir, sorry, maksud gak sama so gua pikir kayak oh memang kalian memang one community, like one big community, like connected with each other gitu loh. Enggak men. Apalagi mungkin karena gue ada kenyataan bahwa gue anak baru gitu ya, jadi kayak ngapain juga gue dem abang-abangan gitu. Oh. Iya, jadi gue nggak I didn't even try, nggak berani. Tapi ternyata Reza Arab of Gak Mafia. usah dulu gitu. Lu gue sebut di Mens Rea. Iya, tadi gue baru tahu. Kapan Tadi siang gua sebut ya. ngomong, gue tuh kayak anjing gue kaget banget lu nyebut gue di Mens Rea. Gue nonton, sorry banget ya, gue nonton di klip waktu itu nggak sengaja. Iya. Di klip kan, sorry. Gue nonton terus gue kayak anjing ngapain nyebut gue anjing, gue bilang gila bang, ngapain nyebut Marapton anjing, siapa gue anjing. Main karakter jujur anim sih. Iya. Kiri bentok. Ini kalau nggak pas maaf ya, bener aja ya. Kiri bentok. Gue biar minggil aja ini, biar ngebaur gue. Boleh ngomong jorok gak sih? Dia juga bisa dipanggil elder. Stop. Elder. Stop ya. Elder. Berani tiba-tiba ya. Admin. Elder, admin. Banyak banget julukannya ya. Adam. Ada fun fact satu bang. Apa tuh? Agnes Monica pernah bikin lagu buat dia. Emang iya? Iya, judulnya Matahariku. Our son. Anjay. Emang iya Ram? Yes. This our son. Lu sakit Dulu kan dia Anjing, jadi memang matahari. gila lu. Gue lagi kagum-kagumnya sama Agnes tahu. Sakit lu sakit. Agnes sama Anggun jadi bintang tamu di series favorit gue Richard. Lo tau Richard nggak? Ada series namanya Richard. Oke. Itu ada di Netflix itu. Iya ada di Netflix si Dia bintang tamu. Agnes Monica jadi apa ya bintang tamu bukan bintang tamu apa namanya cameo. Oh. Kalau cameo kan cuma nyelip kan ya special appearance lah gitu. Special appearance. Iya keren banget. Who's the name of the stand up comedian yang the Peter something? Metref. Peter Yang Matt he's Pakistani, yang gendut. Terus Michael.
Mau kiper Main mas, bola. kiper itu Terus mas. Michael orang Denmark. Tadi dikasih tahu Pakistani. Pakistani. Masa orang Denmark disebut Yang temen goblok dia. Logan. Narkoba dia. Gue Yang temen suka Logan banget sama dia. Paul. Gue suka banget, sumpah. Peter. Iya, gue Yang temen Logan. gue lupa lagi siapa namanya. Itu dia kalau lagi lucunya selain beatnya dia lucu kalau lagi communicate sama crowd Penonton. juga. Iya, Ya. crowd work. Crowd worknya iya itu sama Iya. kayak Matt Rife dia lucu cuma sekarang he's old. Siapa He's Peter old. siapa ya? Man, I forgot. Dia Peter Parker. Peter Russell. Russell Peters. Russell Peters men. Tuh Russell Peters. Russell Biasanya Peters gimana? kan Canadian ya. dia orang Kanada. Ya tapi dia ada turunan Pakistani ya. Pakistani. Iya dia Pakistani betul. Dia udah 3 kali rap ke Jakarta. Wah, dia Lucu gila. Dia lucu itu banget, salah satu anjing. komika yang Lucu ngegedein banget. stand up di Indonesia. Lucu Peter Pan anjing. lucu banget ya anjing. Lucu gila. Dia sekarang residensi di Vegas deh. Oh iya. Iya. Udah kayak siapa ya? Kayak Usher gitu Iya, residensi. dia udah Iya dia udah tinggi banget ya. udah tua banget kan Iya, ini. iya. Dia datang ke sini 3 kali. Pertama manggungnya di Stora, kedua manggungnya di apa namanya mall arah ke Pondok Indah namanya apa tuh? Mall apa? Pim. Enggak, Gandaria. Cilandak. Gandara City. Bogor Mall. Sama satu lagi di Casablanca. Dia 3 kali. Pecah gitu pecah. Pecah semua men. Pecah gila. Russell Peters ya benar. Dia kalau nggak salah di Comedy Central Top 100 Best Comedian tuh ada di urutan 20-an deh. 25 gitu tuh. Dia Number one siapa? Number one-nya ada komedian namanya Richard Pryor. Richard Pryor. Nomor 2 namanya George Carlin. Nomor 3 gue lupa siapa. Apa Eddie Murphy kalau nggak salah. Panji Pragiwaksono 1086. Jauh lah. Itu aneh-aneh aja lu. Baru mulai karir. 1000 gila. Si Kevin Hart udah enggak tuh, Bang? Kevin Hart di urutan keberapa ya gue nggak tahu. Kevin Hart juga dia habis bikin spesial lagi. Oh, udah yang dia udah bikin spesial lagi. Iya bikin spesial. Dia salah satu komika yang paling. Lu DM mana sama Kevin Hart dong rap. Gila Vego. Enggak lu pikir gue siapa sih? MC. Anim. Kiri mentok Kutista. Kiri mentok. Gak cocok ini. Kevin Hart lah, Kevin Hart, please. Kevin Hart. Kalau misalkan lu bisa bawa Kevin Hart ke sini, gue masuk jadi Triple A Clan. Jadi member ke-10 lu. Kenapa nggak setuju? Boleh. Emang harus cuma 9 emang? Bisa banyak. Iya. By the way ini, gue boleh memanfaatkan ini untuk ngucapin selamat ulang tahun nggak? Boleh. Hari ini salah satu komedian terlucu Indonesia, Rio Dumatubun berulang tahun. Barry William berulang tahun. Barry William. Barry William. Selamat ulang tahun. Dia stand up comedian dan pemotor. Bang Panji, kalau kita ucapin ulang tahun, kita nggak ngucapin doang. Ada spesial. Ada spesial. Iya, ada spesial. Ada. Dari Gary. Sekarang ya. Ini punya special treatment. Yang kalian buat Bang Bari loh ini. Ayo dong. Aja ya. Barry William tuh salah satu komika terlucu Indonesia. Ayo dong, Ger. Ayo dong. Tahu Ger. Lu kayaknya ditembak ya? Di sini mah gitu ya? Ada sport jantung sih, Oh, iya. tembak. Malu banget ya. Aman. Apa. Kalau lu ngasih ucapan selamat ulang tahun untuk Bari, respect gua naik 100 kali lipat. Let's go. Ayo. Nggak ada nilainya sih. Namanya Barry William. Barry William. Ulang tahun yang ke? Nggak tahu lagi gua. Gua ulang tahun hari ini dia. Sabar ya Ger. Ada dia nangis sekarang. Ke belakang sofa dulu Ger. Merah mukanya anjing. Ada. Mukanya merah anjing. Malu banget, Bang. Emang kenapa sih? Ini Bang. Itu bisa di setelin dari belakang Ger. Bisa setelin dari belakang. Anjing mukanya merah men. Setelin lagu ini, Selamat Ulang Tahun. Ger dari situ ger. Dari situ aja, Ger. Situ aja, Ger. Itu aja Dari belakang sofa boleh. Ujung. Ngapain sih? Ini 224.000 loh ya. Buat Bang Bari. Rookie mindset. 33 tahun kalian itu. 33 tahun Bang. 33 tahun. Ger. Ayo. 33 tahun. Ayo. Siap. Kamera Dipo aja guys. Gini mana? Ya. Bilang dulu. Nah. Setel, abis itu langsung close up ya. Selamat ulang tahun untuk
Barry William. Yang kesekian semoga sehat selalu, panjang umur, pokoknya selalu diberkati, rezekinya lancar selalu. Anjing, thank you. Yang lain nggak anjing. Lo tau kan kenapa mukanya merah bang? Perlu banget bang. Ini mukanya merah banget sih bang. Bayangin. Tapi kita juga punya member cewek sebenarnya Bang Panji. Kita juga punya member cewek sebenarnya. Namanya Sesiola. Namanya Sesiola. Sesiola. Cuma lagi libur dia, lagi libur ya. Bisa nih ngomongin panggil Bisa lagi libur, lagi libur. Lebih Panji sih dia mau. Lagi Tapi libur. gue pengen ketemu Sesiola. Nah, lu pengen ketemu Sesiola ya? Sesiola. Woi, tolong panggilin lah. Ntar aku panggilin ya. Kita panggil lo ya. Kita panggilin Loy. Sesiola di mana tadi? Di Green Room. Ada di belakang ada. Di belakang. Tolong jemput Loy, tolong Loy. Ada Loy, ada Loy. Oh ini alo ini sekarang. Coba dipanggilin. Panggilin Loy. Sesiola. Tapi dia ini kayak Adel sama Sam Smith gak bisa satu frame. satu frame. Kalau yang mau Yola nggak bisa satu frame. Oh, gitu. Egonya kena. Egonya Awalnya kena. kurang suka sama Sesiola. Emang gak bisa satu frame mereka. Oh Yola, alo. Baru sadar. Ini permainannya penuh serangan ya gue lihat ya. Banyak gimmicknya emang di sini bang. Sesiola ya. Kevin Hart ya. Mana caranya? So good to see you. Sesiola. Gary langsung bengong. Gary. Gue ngapain ya tadi katanya. Paling lucu waktu dia gini. Paling lucu sih waktu dia gini sih. Halus loh. Gak apa-apa lah men. Lu maksud gua Bari, Bener temen bang. gua Bari akan Kalau dulu di season 1 itu ini kadang ada yang kayak donate 50.000 minta ucapan ulang tahun. Oh gitu. Rookie mindset. Kita bikin gitu kayak ntar gini, ntar muncul dari samping. Rookie mindset. Mindset. Pokoknya semua jargon-jargon gue ingetin aja. Nanti gue keluarin sewaktu-waktu. Rookie mindset. Oke mindset. Itu rookie mindset bisa lu pakai tuh Iya. buat itu apa ngecengin apa anak-anak baru. Oh. Iya. Oh gitu. udah gak ada Rookie hungernya. mindset. Dulu mah gimana? Rookie mindset. Yoi. Pas udah ada nama, wah. Kayak gitu. Ini bentar Oke lagi lah. bahasa. Lagi berenang. Ada atlet renang siapa? Ada nanti Bang, nanti. Sabar. Kita Sesiola dulu fokus. Sesiola kita datang. Siapa lagi ngapain sih? Bintang tamu gitu. Gue bilas dulu, gue bilas. Jangan sakit ya. Gue bilas dulu. Sesiola baru bangun tidur. Bangunin aja bangunin. Ini Bangunin nanti aja nulis Sesiola. dibantuin nggak apa ya? Apa tuh? Roasting. Iya, nanti akan ada tim penulis, lu akan ditempelin. Biasanya tim penulis juga kerjanya cuma mancing doang. Nanti mereka ikut bantu nyatet. Oh, itu bagus tuh. Bang Arab catetin. Abis itu ntar lu baca, if you feel good about it, abis itu open mic. Oke. Kan gue ada comedy club kan. Oh itu tuh yang di roast udah tahu dulu ya apa yang bakal di roast berarti. Oh bukan, maksudnya Dia yang balasnya, yang balas dia kita. kan Oh yang akan buat nge-roast ngebalasnya semuanya kalau dengan tim penulisnya. Bantuin. Itu kan acara lu. Acara gue, acaranya Comika. Gak apa, maksud gue gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya nggak, gue ikut nggak Ya apa. iyalah men, gak apa-apa. Lagi kayak Fedi Nuril aja kemarin. Itu Fedi Nuril anjing ini. Main karakter. Main karakter. Ah ini mah ini apa yang namanya rookie mindset. Salah bang, bukan Kesempatannya nggak gitu. Terlalu salah Mas. Terlalu salah dari Tapi anim. Kan, itu maksud. Iya. Kosa katanya terbatas Nggak, gini. Panji. Orang yang yang jadi objek roast itu pasti orang yang A antara didolai banyak orang atau B disayang sama banyak orang. Lu udah masuk sama karakter itu. Gue dibenci banyak orang. Ya itu juga salah satu aspek yang menarik. Tapi itu membuat tayangannya pasti bakal jadi seru. Gue udah kebayang sih bakal kayak apa orang-orang. Coba lu sebutin satu atau dua nama yang menurut lu akan cocok untuk nge-roasting lu di luar mereka. Ini semua kan anjing-anjing nih. Ini semua rookie mindset sih. Apa Bener kan lu semua rookie mindset. Jadinya pujian kalau kayak gitu. Siapa gitu? Siapa mas? Misalnya, Yang kenal ya? yang lu kenal. Uus. Abis gue mau. Uus pasti pecah gila sih. Abis Uus dong, abis sih. abis. Oke. Abis. Kalau cewek siapa cewek? Juga gak tau lagi. Pasti ada. Gue tuh selalu pengen apa line up-nya tuh seru lah, ada cowok, ada cewek, ada komedian dan bukan komedian. Siapa kira-kira? Tapi kan gap respect yang gak ada. Oh iya gak kenal. Ya harus kenal. Ya mungkin bisa aja Kiki gue munculin, tapi dia sebagai aspek kejutan itu yang dia nggak kenal dan kita nggak nebak dia bakal ngomong apa gitu.
Tapi dari yang Uus sih, Uus good idea sih. Uus jago banget lagi. Kalau harus ini nggak harus komedian kan? Enggak juga. Karena siapapun itu, misalkan lu tunjuk siapa ya? Siapa temennya dia? Cynthia. Hah? Buat ngerosting Mas lucu Enggak, banget. Enggak juga yang entertainer yang Entertainer. dikenal Indonesia. Yang kira-kira dia kenal. Teocha. Teocha siapa? Rosa. Misalnya lu bilang Rosa aja deh. Nanti Rosa juga dibantu nulis, dibantu Habis latihan. Wah, pasti seru sih. Pasti seru. Oh, Teocha roasting diva loh dia. Yang gue juga nggak sabar adalah dia ngerosting. Salah lagi. Masa diva di roasting? Lucu gila sih. Lu ngerosting balik Uus, lucu gila sih. Biasa berapa orang? 9, 10? Kemarin kalau nggak salah 6 apa 7, 6 ya? 6. Okay. Tapi ya line up-nya bisa bervariasi sih, gimana serunya aja. Itu tuh part of the event atau itu memang main event? Itu main event. God damn. Iya, itu main event. Berarti bahkan ada opener dulu, Iya. apa-apa segala baru itu. Hostnya namanya Ate, dia adalah salah satu roster terbaik Indonesia lah. Ate. Nanti dia yang akan ngebuka acara, terus udah gitu dia akan memperkenalkan roster-roster siapa aja, terus baru lu dipanggil, lu duduk, lalu lu mendengarkan orang ini bergantian ngerosting lu. Tapi kan bisa jadi, oke let's say, bisa jadi yang gua tunjuk, mungkin yang gua tunjuk itu kayak Uus, belum tentu Uus respect sama gua. Apalagi yang gua tidak tunjuk, yang lu memang panggil, belum tentu dia ada boundaries respect itu. Nah itu gimana? Nah itu jago-jagoannya gua memilih lah. Tapi menurut gua kocokan gua nanti harusnya bagus lah. Tetap menghibur, tetap ngasih kejutan, tapi nggak akan menciptakan kebaperan. Kalau Uus mah pastilah Uus, Teocha. Lu pernah jadi juri apa? Indonesia Idol. Siapa aja di situ tuh? Bang Densu, Igun. Ih, lucu gila kalau Igun ngerosting lu. Mati gua. Lucu gila. Nah tapi gitu enaknya lu adalah lu dikenal sama begitu banyak orang. There's so many people to choose. Okay. Dan orang-orang ini kalaupun nggak bisa stand up kan sama Comika dibantu nulis, dibantu latihan. Kami punya comedy club yang bisa kami pakai kapanpun. Comika Comedy Club. Seru men, ya ampun. skalanya gede. Gue lupa lagi tanggal berapa. Sebentar, gue lagi inget tanggal. Boleh gak? Tapi boleh di share. Boleh. Kalau nggak salah punya lu tuh Mei kalau nggak salah. Tanggal? Gue lupa lagi tanggal berapa. Nanti dicek deh. Nggak tahu Mei atau Juni. Pokoknya sebenarnya availability-nya lu aja. Kalau nggak bisa Mei ya geser lagi aja. Oh, itu update kapan? Lu nya dulu tanggalnya. Sini gue bisikin. Anjing. Marah dong. Bujang mana? Sesiola datang. Ini lagi dia sosial. Oh no fuck. Oh no. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my. Sesiola. Baru beli baju baru. Baju baru Sesiola. Aku tadi parah banget di belakang. Orang nyipang aku tuh. Masa cipang apa sini-sini? Parah banget. Enggak tuh kenapa merah-merah sebenarnya? Biasa, aku kan cewek pakaian. Saya sering pakai. Siapa di antara mereka semua yang sering pakai lu? Udah semua. Tadinya punya aku gini. Sekarang. Sosiola? Iya. Sosiola tidur di situ. Aku tidurnya di sini kandang anjing di belakang.
Rangkeng. Ini Sesiola sering muncul. Tergantung. Banyak appointment tadi muncul. Tadi udah dibilangin mau libur loh. Lu udah belain lo tadi. Iya, Bang Ram udah belain. Ini si mana si TP? Dia ada fitur juga Bang Panji. Apa tuh? Tapi mesti dilempar gini sama Bang Panji. Lempar aja. Jangan kayak gitu lah Bang Panji lah. Ini kayak jogetan yang gitu-gitu ya? Iya. Sesiola udahan dulu kali ya. Buru-buru banget. Sesiola ada kerjaan lagi soalnya. Maksudnya takut kan udah make up kayak begini Sesiola. Sembarangan. Gak apa-apa Sesiola emang suka kayak gitu. Sesiola jalan dulu ya. Gak apa-apa ya. Udah gitu. Oh my god, beratnya. Saya nyari duit ya. Iya, menghibur masyarakat tuh emang ya. Iya, Berat asli. sekali. Gila kali. Gila. Wah, nyangka lu kita jadi kayak acara TV gini. Banyak gimmicknya. Ini tuh kata teman-teman gue tuh tayangan terpopuler ini. TV konvensional juga nggak ngejar popularitas. Jangan gitu-gituin. Jangan gitu-gituin lah. Nanti main karakter gua keluar deh. Anim. Iya. Kirim mentok, pakai mindset. Kirim mentok. Lu sebelumnya tahu soal maraton? Gue dengar. Dengar dari tim. Kalau gue nggak salah tadinya maraton season 2 tuh gue sempet nawarin diri untuk gue mau ikutan maraton, ternyata season 2 udahan. Gue nawarin diri, iya waktu itu nawarin diri. Biasa mau promo acara biasa, terus udah nggak ada, ya udahlah kalau gitu. Tapi pembicaraan soal maraton kenceng banget, tapi gue nggak pernah nonton klipnya. Makanya gue lihat lu yang apa? Lagi Moro. Araheta sama ini yang gue ngeliat klipnya muncul di Instagram gue yang Arab lagi tidur tiba-tiba bangun. Kenapa ada reaksi kayak gitu sih? Iya. Hey Roy. Udah. Cari tadi di kandang anjing. Udah. Tadi buru-buru dia. Dia tadi masuk ke situ. Ya sama. Maaf. Ini tabrak hari tadi ya. Merah-merah. Katanya dicariin Sesiola di belakang lo. Ini tadi habis main dikit. Cuman nggak bisa barengan dia Bang. Saya sama Sesiola agak bersinggungan. Masalah. Kenapa masih ada ngondek? Kayak Sam Smith sama Adele ya. Iya. Nggak bisa bareng soalnya itu. Sam Smith sama Adele. Konspirasi. Anjing banget Sam Smith sama Adele. Gue mau ngomong Batman sama Bruce Wayne padahal. Emang iya. Capek loh ya? Enggak, saya seneng kok. Kok tangannya ngepel? Seneng tapi tangannya gitu. Saya seneng kok. Maksud tangan-tangan mah enggak kaki. Sekarang yang nyebur. Nyebur. Ada Bang, tenang aja kita punya. Tapi lagi agak pilek sih kita mau tahu. Lagi sakit. Dibelain lo sama main karakter lo. Saya dari 10 hari, 8 kali saya nyembur. Masa langsung ke sono. Dikasih ya. Ada kameranya. Oh, nyebur tuh nyebur beneran. Iya. Oh my god, jangan deh men. Jadi tiap ada bintang tamu saya bilas jam 4 pagi, 3 pagi. Masa ada bintang tamu jam 4 pagi? Ada sahur. Emang pas sahur. Iya. Di sini yang puasa siapa aja, Mang? Kadang ya 3 hari gitu. Aloy. Saya 3 hari doang kemarin awal. Sisanya? Komedi juga sempat ikut. Capek soalnya ya lo. Gue ngeliat lu keluar kaget. Bareng-bareng aja. Abis Viola maksud gue. Capek sih. Iya, capek sih. Tapi Bang Panji, mau pilih satu kartu gak? Perasaan gue gak enak. Tadi kita juga ada pesulap. Ada pesulap? Ada. Gue suka sulap sih. Ya. Jujur gue salah satu penikmat sulap gue. Katanya belum. Kita coba. Oke. Gokil. Oke. Coba kameranya atur kamera. Dapat sulap nih. By the way, ini ngecat rambut tuh cerita kompakan ya? Ada, waktu itu lagi ada challenge gitu. Lu berapa kali main nih? Hah? Sekali aja lah. Sekali aja. Iya. Sulap ya? Sulap. Angka favorit? Wah, juga angka favorit gue berapa ya? Dari 1 sampai berapa?
Atau kartu favorit? Kartu Ya, favorit. Iya. Kartu favorit. Joker. Gak bisa ya? Bisa. Joker. Oh iya deh. King Hati. King Hati. King Hati. King Hati. Oke. 2 kali main deh kali ya. 2 kali main. Ini ada. Ini saya sulapnya. Kita bakal ada 2 kali sulap. Ya. Ya. Kok gue deg-degan ya? Dia gak pede. Kemungkinan berhasilnya ini 50-50 karena kan saya pesulap baru. Pesulap baru? Iya. Oke. Boleh di shuffle dulu deh. Oke. Ya. Gue shuffle. Apa nih? Dah. Mainan baru kayak ini. Enggak main main lama. Nah bilang stop di mana aja Bang Panji. Stop. Nah ambil kartu. Kasih lihat penonton kecuali saya. Nonton ya. Lu Ya. tutup mata ya. 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 Oke. Dah. 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 Bilang stop di mana aja. Stop. Stop di sini. Yakin? Ya. Ya, taruh di sini. Ya. Ini kartu Ya. Bang Panji ya. Ya. Yakin ya? Ya. Jujur gini ya, sejujurnya ya, saya Ya. agak lupa nih sulapnya. Kita coba ya. Iya, iya. Coba ya, kita coba. Selalu lupa deh. Harusnya saya tutup gak apa-apa. Iya. Segala macam. Gak terjadi apa-apa dong, harusnya nggak apa-apa. Iya. Cuma saya agak-agak lupa nih sulapnya kayak gimana nih. Iya. Ya udah. Abang Panji masih ingat sulapnya, maksudnya kartunya apa? Yang tadi ya? Ya, udah Masih ingat. tengah dong. Masih ingat. Bilang Masih dong. masih ingat. Segala Ya. macam. Iya. Jangan tiba-tiba ya lain kali baru gue ini ya. Pucet lah mukanya. Saya ngetek ya. Iya. Segala macam. Coba Bang Panji tiba-tiba gini. Tarik. Sep, balik. Masukin kartunya. Set. Udah. 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 Kita main sekali aja ya. Itu 2 kali. Kartu favorit ya 2 kali. Ya udah, ya udah. Saya agak deg-degan. Iya. Harusnya kartu Bang Panji balik. Tapi Ini bukan. Bukan. aduh, Jot. Ini. Bukan. Kok salah? Gimana lu? Coba ya. Coba. Anjay. Ini bukan. Bukan juga. Kartu apa tadi? 10 Diamond. 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 Iya. Coba Jot. Nggak mungkin salah dong, Jot. Gak ada lagi. Enggak ada. Nggak ada. Dia di mana? Gak di mana? Belum tahu berarti. Serius? Kan gua taruh di situ. Kan harus diinin dulu, coy. Sekali lagi deh ya. Iya. Sekali lagi deh. Diamond ya. Iya. Sumpah Bang, gak ada Diamond ya. Tadi gua taruh di situ. Saya pindah sih Bang. Pindah ke mana? Pindah ke Thank you. Diamond. Coba ya. Itu dulu Bang. Di close up sini boleh? Ke depan aja. Mana tuh, Jot? Di makanan nih kayak Bang. Sumpah lu. Yang mana yang ini? Gak tau kayak di daerah-daerah sini. Ada. Coba bang. Anjing sih. Coba zoom. Lu sosokan lupa lu anjing lu. Sumpah. Magic. Anjing. Wah, lu kirim mentok sih lu. Lu kirim mentok sih lu. Kok gitu cara pakainya? Magic. Ini gokil deh. Ini gokil deh. Iya dong. Tapi tadi gua ngeliat tangan lu beneran gemeteran lo tadi gua lihat. Emang ada tremor. Gua pikir lu beneran lupa. Keren sih lu. Keren sih lu. Ini boleh gue simpen nggak? Boleh. Agak berminyak sih. Tadi minta. Iya tapi agak berminyak sih. Ntar aja gue taruh sini dulu. Keren, anjay. Terus lu sulap mulu setiap kali disuruh. Enggak sih, bisa kalau ditembak-tembak aja ya. Tembak aja ya. Keren. Nice setup. Set. Bagus ya, bagus. Minyak tuh. Yoi, nggak apa-apa. Oleh-oleh. Anjay, oleh-oleh maraton. Rapper begitu rapper. Keren sih gua. Itu dolar ya. Yoi. Itu kartu. Itu kartu.
Masih mencerna. Enggak, gue lagi mikir. Karena gue tadi mikir dia grogi beneran. Ya, lupa beneran lagi anti klimaks. Tadi gue pikir gitu. Anti klimaks di acara. Ternyata sulap di sini. Puasa gue. Kenapa emang? Makanya Nggak apa-apa. gue belum makan malam dari tadi. Nah makanya mau makan berat gak? Terserah gue mah. Makan. Kan sama makan sendiri aneh. Enggak, kita rame-rame. Ya boleh, ayo. Tapi, I mean, lu harus cabut buru-buru kah atau gimana? Enggak. Soalnya kalau di sini kalau ada bintang tamu, Ya. itu tuh kita tuh nggak yang kayak apa ya? Ya karena bukan TV ya anyway. Iya. Ya bebas senyamannya. Oke. Gitu. Pertama kita ngobrol dulu, tapi abis itu bebas. Iya, gue sih nyaman. Gue sih masih nunggu sampai lu ready untuk nyemplung aja. Yo, Dia sakit bang. Dia habis diinfus bang. jujur kalau Bang Panji yang minta gue lompat. Jangan Ben. Aman gua, aman. Orang ngapa-ngapain, besok gua mau lari doang. Duh, ada ini. Iya. Bonekanya Punch. Ini dulu yang Kita ini udah punya ini dulu. udah punya ini dulu Punch sebelum viral. Masa? Iya. Iya lucu banget pasti dia. Ngaku-ngaku apa gimana nih? Emang udah kan? Iya, Cat yang beli. bener. Cat yang beli. Itu yang beli duluan. Ngikutin tapi lo. Soal punch. Muncul terus sih timeline Iya. ya di apa di Dari sedih ke ini ya, ke happy ya. dari Sabtu di 2 ketemu. Tapi kalau misalkan makan kasihan dong. Masa gini kerja? Kagak anjing. Mas kenapa? Kalau misalkan makan gini kerja. Iya dong. Ger masa Ger? Nasi goreng aja. Nasi goreng. Nasi goreng ini kan. Nasi gorengnya enak Kita Pak. masih ada makanan tadi loh. Iya. Oh iya, Maksudnya kan. baru Tapi kan ini. Nasi goreng. Bang Aman Panji gue. apa gitu? Bukan, maksudnya tadi tuh lebih enak makanannya. Ayam itu coy. Yang tadi juga nggak apa-apa. Beda kan? Bebas. Iya, ada sambal cumi pete. Keren. Doyan. Ayam Doyan. mentega. Ayam mentega. Doyan. Iya. Doyan gue. Jadi Maraton boleh kencing nggak? Wah. Kayak gitu dong kata-katanya dong. Kan kita kan ditungguin. Enggak, bebas Pak. Anjing, gue takutnya dibilang gue main karakter sindrom gitu. Enggak lah. Gue dibilang gitu mentas aja. Yang itu kiri depan. Idola lu tuh, Mike. Gue nonton juga sih, cuma nggak sedalam. Masaki Bangsaku ya, pertama kali gue nonton. Gue justru yang awal-awal gue gak nonton. Gue spesial pertama yang gue tonton Hiduplah Indonesia Maya. Oh, itu gue udah gak ngikutin. Prajuwaksono, Komo Idomenoy. Komo itu mana? Objek Tawa. Ini Komo Idomenoy. Ah, Istora itu. apa namanya? Ya. Bineka Tunggal Tawa. Bhinneka Tunggal Tawa tuh gue nonton. Itu kan awal-awal. Itu punya ini kan Bang Panji kan? Bang Panji, Iya, iya, gue nonton juga kayaknya. Oh enggak, gue gak datang. Komodo mana? Komo Idomenoy. Tahu apa? Belum. Orang-orang tuh tahu lokasi ini. Gara-gara Niko. Tahu. Gara-gara Niko. Niko bang. Awalnya kita rahasiakan. Gue pikir ini dirahasiakan. Iya. Awalnya gitu. Kita bilang ini di Magelang. Iya. Gampang. Wajarnya sih dirahasiakan ya sebenarnya. Satu orang jenius emang. Iya. Oh, apa gara-garanya apa? Keceplosan bang. Masalahnya kan Pelosan gua 2 kali. kalau orang tahu kan 3 kali. nggak maksud gue kan kalau orang tahu kan pasti disamperin di tempat. Sering disamperin. Iya ada aja. Ada. Tapi terkontrol. Maksudnya mereka juga sopan-sopan sih. Dan akses ke sini juga mungkin nggak mudah ya. Iya, iya. Makin detail aja. Masa ya udah Masa dikasih detail sih? 13 gate lah. Oke, kita revisi ya. Kan semua orang kan punya kan lu berenang. Terus ada sesiola. Terus gini masak lu ngapain, Pe? Dia Kenapa nama lu Tebar Pesona? Enggak pernah waktu itu. Nama asli itu Teguh Prakoso. Tebar pesona. Gua dikasih taunya gitu. Enggak, Bang. Nama asli itu Teguh Prakoso disingkat TP, udah sesimpel itu. Tapi nggak pernah Tebar Pesona. Enggak. sering. Hah? Sering. Nama fanbase lebih keren, Bang. Apa tuh? TP Epilepsi. Epilepsi. Karena dia epilepsi. Ya Allah. Bukan nama fanbase, itu Nggak, ini nama pertemanan agak tai juga ya. Kita sambil ngecas boleh ya? Boleh lah. Pertemanan agak tai juga. Niko juga ada fanbase bang. Apa tuh? Ada nikotin. Niko. Sebenarnya dia tuh tidak bisa nggak merokok even dalam waktu 5 menit, tapi dia karena ada lu dia Nggak tidak ngerokok merokok sama sekali. Ngerokok aja, men. Nggak bakal mau dia. Udah 2 batang tadi di sini. Iya jauh, kayak gitu dia diem-diem tuh.
Kenapa sih? Enggak apa-apa. Santai aja lah. Santai. Oke, baik, Kan anda kenal dari lama, Nah, bro. kan lu tahu banyak lah. Bukan dalam tapi banyak. Coba kan kalau ngeros kan tadi salah satunya adalah respect. Coba roast dong. Roast Panji dong. Ya nggak bisa ditembak Satu dong, gitu, satu dong. Bang. Nggak bisa ditembak gitu. Bisa Coba roast lah. Panji dong. Bisa lah. Bisa. Ayo lah. Mariko pasti bisa. Bisa, roast Panji Ayo. dong. Bisa. Rookie mistake, jujur bukan rookie mistake. Bisa. Mindset. Ini bisa rookie mistake pas nih. Rookie mindset. Jangan baper. Jangan baper. Ya halus-halus aja. Panik anjing. Panik, bingung. Main di rambut bisa. Saya. Tapi tipis. Gak kelihatan kayak fans tapi kalau main di rambut. Iya. Nggak dalam ya. Iya, kayak gak dalam gitu pengetahuannya. Kalau bola kesukaan. Gue yakin Niko sebenarnya tahu. Tahu. Tahu dia. Cuman dia sungkan aja dia. Nah, tapi kan itu. Habisnya adalah respect kan. Ayo. Bang Giwak nungguin Bang Giwak. Tapi sebelum roasting, biasa Mike tuh ada ini juga gerakan spesial. Malu bego nggak usah, itu mah nggak usah. Manggilnya apa? Mike. Kok manggilnya Mike? Bang Panji harus muji dia. Ya. Tapi Misalnya ganteng banget lu. coba Kalau kadang fitnah. Fitnah. Main di manis dia. coba. Bang Panji bisa, Niko kamu manis banget. Aduh malas banget, udah goblok banget lu. Ayo dong, ayo. Niko, lu sweet banget. Kalau sweet kurang kena bang, harus manis dia. Harus bahasa Indo dia. Oh, Niko lu manis banget sih. Aduh ya Allah, yang bener bang. Jam berapa nih? Jam berapa sih nih? 1:30 lagi, Cok. Lu bayangin aja. Anjing aneh banget nih pertemanan nih. Penuh dengan gimmick. Lu bayangin. Banyak bang. Banyaknya mah belum seberapa. Devi minum apa itu? Apa mau coba senam? Tapi ada gulanya nggak? Ya, gue nggak. Ada americano. Ding enggak minum. Nggak, enggak, itu yang mau gula. Kopi hitam. Iya, americano ada. Kopi itu mau, Itu tapi nggak gula. apa tadi? Biasanya Kata enggak. Niko enggak. 2000 orang mah ada. Biasanya enggak kalau udah malam. Tapi kan ini kan bakal jadi malam yang panjang. Iya. Kok lu tahu sih? Dia pengen kasih tau gue loh, gue bilang Mike, tolong search, maksudnya ya lu tolong Cari tahu apa, gue. cari tahu apa yang Bang Panji mau makan apa, yang kesukaannya apa, minumnya apa. Gue normally nggak minum kopi hitam di atas jam 12. Normally. Iya, dia langsung ngomong, dia bilang, wah Bang Panji nggak minum americano, buset, ngerti. Kalau non vlog bang. Ngerti, keren. Ayo mana roastingnya? Sabar lu, kasih waktu ya ngobrol dulu ya. Ayo saling. Saling. Ngerokok dulu, Oke, saling. ngerokok sambil ngerokok. Sambil ngerokok. Bareng sama gue ngerokok yuk. Hah? Enggak, gue nggak ngerokok. Jangan mau manjir.